Oke, lanjut ya. Begini Pak, jadi dalam surat An-Nisa dan Al-Imran maupun surat Maryam juga itu ditulis Isa ada itu karena ada campur tangan Roh Kudus. Bahkan juga di lain disebutkan Rohullah dan Kalimatullah seperti itu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman berpikir, bisa nggak kita menyelami? Pertanyaannya langsung aja Pak, langsung pertanyaannya apa? Ya, saya membangun narasi dulu Bu supaya. Pak, sebelum dilanjut Pak, saya bertanya dulu Pak, itu Rohtullah itu apa Pak? Rohullah Pak, bukan Rohtullah. Ya, nanya dulu Rohtullah itu apa? Rohullah ya, tadi bukan dia Rohtullah. bilangnya Rohtullah. Apa Rohtullah itu? Bapak salah dengar kali. Saya menyebutkan Rohullah Pak. Roh Allah. Iya, Rohullah itu apa? Rohullah itu apa? Bapak yang bisa memahami karena itu kitab Bapak. Tetapi menurut kami Bapak yang ngomong kok jadi ke saya. Iya, Rohullah itu Rohullah apa, itu rohnya Allah. Rohnya Allah. Emang di dalam Bible ada rohnya Allah? Iya, banyak Pak. Nanti dulu Pak, kita belum sampai ke situ. Enggak, soalnya lama saya Pak, kelamaan. Oke, begini loh. Ini langsung ke dalam hal yang akal itu tadi ya. Kita tahu bahwa tubuh manusia ini dibangun ada karena manusia ini terdiri dari 46 kromosom. Bapak, Ibu kan sudah belajar tentang, pasti tahulah, ngerti-ngertilah tentang biologik ya Pak ya. Nah ini kan hubungan dengan sains Pak, ini hubungan dengan akal. Nah sementara Siti Maryam itu dia mengandung Yesus itu. Maryam itu mengandung Isa Pak. Kalau yang Yesus yang Maria nah, itu baru mengandung Yesus. Jangan salah Pak. Mengandung Isa tanpa pembuahan secara natural. Ya, pembuahan secara natural. Ya, udah gampang. Itu aja. Ya, itu aja dulu Pak. Ya, jawabannya gampang. Lebar tanyanya cuma itu, ya ampun. Silakan Bang Andi. Jawabannya dari Allah Pak, selesai. Nah, gimana? Udah kan? Sekarang saya boleh tanya? Enggak. Oh, enggak boleh. Oh, ya udah enggak apa-apa. Belum selesai, Pak. Sekarang itu kalau semua dari Allah kayak gitu kan, itu kan apa namanya? Itu kan sama dengan bahwa itu ya selesai di situ gitu kan. Tetapi bagaimana kita memahaminya bahwa sosok seorang Yesus ini kalau tidak ada unsur itu ya, substansi itu namanya mukjizat Pak, kelamaan Pak. Itu namanya mukjizat. Kita di sini nggak bahas mukjizat Pak. Kita di sini bahas konsep ketuhanan. Dengerin ya Pak, dengerin. Sabar dulu, saya ngomong sekarang ya. Kita di sini membahas konsep ketuhanan yang tertulis di dalam Bible Anda. Kita sedang tidak membahas bagaimana cara. Dengerin dulu. Kita tidak sedang membahas bagaimana cara Tuhan itu menjadikan Yesus itu seperti apa caranya, pekerjaannya. Nggak bahas mukjizat kita Pak. Kita nggak sedang bahas mukjizat, ya. Kalau mukjizat nggak usah dibahas, selesai ya, oke? Ya. Gitu. Maksud saya kan konsepnya tadi kan kenapa Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan gitu. Cuman kan. itu aja alasannya. Gara-gara Yesus ada campur ilahinya. Dan Nabi Adam lebih sakti lagi, Pak. Nabi Adam Nabi Adam lebih sakti lagi, Pak. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ayo. Ya, justru itu. Kalau itu tidak usah disebut, Pak. Itu dulu, gampang. saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya, lebih sakti mana Nabi Adam sama Yesus, Pak? Maksudnya Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, tiba-tiba ada, bisa. Nah, Yesus punya ibu nggak? Punya ibu nggak, Pak? Punya ibu. Ya udah, berarti lebih sakti mana? Hawa juga lebih sakti.
Nah, Coba Hawa, pakai kromosom apa dia? Nah, Jadi pakai kromosom apa dia? Berapa kromosom ini, berapa kromosom X-nya? Saya tanya. Dari mana itu kromosom X-nya Hawa itu? Aduh. Kan kalau cewek XX, kalau cowok XY. Dari mana itu kromosom XX-nya? Coba kasih tahu ke saya, jelaskan. Kok Bapak yang nanya saya? Justru saya tadi Yo, kan yang nanya. Udah kita jawab, Pak. Saya kan Bapak mau terlalu melihat- lama. Bapak terlalu Bukan. lama. Ntar dulu bernarasi, ya kan? Sehingga kita ini seperti sedang dikuliahi gitu loh. Iya, ini kan diskusi, Pak. Iya, tapi Ya, kan narasinya dua arah. Bapak, Saya diberi- narasi Bapak tadi nggak nyambung gitu loh. Tiba-tiba ke situ. Padahal tadi apa pertanyaan saya? Duluan mana akal sama berakal dulu atau beriman dulu? Bapak sedang membuat narasi seperti itu. Sedangkan kita tidak sedang membahas mukjizat. Mukjizat ngapain dibahas? Nggak usah. Lagian juga mujizat Yesus bukan mujizat kuasanya Yesus. Iya. Yesus cuma perantara, Pak. Betul, Baca Yesus kisah Rasul berdoa. 2 nomor 22 itu. Yesus berdoa pada saat menghidupkan Lazarus itu. Berdoa nggak, Pak? Berdoa kepada siapa? Kepada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus. Siapa itu? Coba bacain Bang Ardiansah KPR 2 nomor 22 itu. Biar paham iya. dia. Tahu saya. KPR 2 nomor 22. Pegangan, Hai Pak. orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Bukan seperti kuasa yang dia kamu sendiri, tahu. kan, ternyata? Bukan. Bukan. Dia cuma perantara. Perantara, Pak. Yesus ini, Pak. Gimana, Pak? Iya, perantara dalam hal ini artinya sesuai dengan iman kami, seperti yang tadi Pak Genso bilang, Firman itu sudah menjadi manusia Wah, seperti ke itu loh, situ Pak. lagi. Ntar saya kuliahi lagi kalau ke situ lagi. Ya, karena di dalam Lukas 2 ayat 11 itu kan sudah disebut ya, lahir juru selamat Kristus Tuhan. Berarti Ya, pada saat dia lahir dia udah jadi Tuhan, Pak. Betul. Nah, itu tadi, Pak. Enggak betul apa salah, Kami, Pak. materi Dengerin saya, Ya. Pak. Pertanyaan saya, pada saat Yesus lahir, Yesus sudah jadi Tuhan atau belum, Pak? Awas ketampol. benar, Gimana, Pak. Pak? Sudah, Pak. Oh, Sudah, Pak. bagaimana dengan Roma 14:9, Pak? lahirian. Bagaimana Ada yang ngorok Pak Supir. bagaimana dengan Roma 14 ayat 9, Pak? Ngantuk gua dengerinnya dari tadi ini, nggak kena banget ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup. Jadi di sini Yesus itu jadi Tuhan setelah mati dan bangkit. Gimana, Pak? Kontradiksi nggak? Gimana, Pak? Saya boleh Nih. bertanya nggak? Dia Pak, menjadi Tuhan. Mana, Pak? Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan, maka dia harus apa? Harus mati dan bangkit. Hidup kembali. Mati dan hidup kembali. Nah, berarti sebelum dia mati dan hidup kembali, dia belum jadi Tuhan. Betul kan? Oke, gimana? Ya, tulisannya nih. Tarik Ini. stikernya. Nah, oke. Saya lihat dulu. Ya, silakan. Coba dibaca yang kenceng ini, Pak. Ini aja loh, Pak. Ngapain sih buka sendiri kelamaan? Ya, Itu gimana? berbicara tentang yang namanya Yesus sebagai korban penebus dosa, Pak. Ya, terus? Ini apa? Artinya begini, Pak, bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa. Ya, terus? Kemudian dia hidup supaya menyatakan bahwa Menjadi hidup itu maksudnya maksudnya ini loh. Jadi apa, Pak? Supaya Jadi ia Tuhan, ya? menjadi
menjadi Tuhan Lah iya. dalam hal itu. Dari konteks, begitu juga konteks yang akan lari dari teks. Nah, Jadi kalau gimana, Pak? eksegesis hati-hati, Pak. Saya mau tanya ya, supaya ia menjadi Tuhan, saya balik nih kan, supaya ia menjadi Tuhan maka Yesus Kristus harus mati dan hidup kembali. Betul nggak? Ini kalimat negatifnya. Kalimat positifnya, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ini kalimat positifnya. Yesus atau Kristus harus mati dan hidup kembali. Gampang kan? Gampang nggak, Ya Pak? itu pengertian yang berbeda, Pak. Gimana Ya, berarti? karena itu berbicara tentang pengorbanan. Ya, artinya Yesus mati untuk menebus dosa, tetapi Iya. Supaya dia apa, kemudian Pak? bangkit. Mati Supaya untuk apa? menebus dosa, Supaya terus bangkit apa? supaya apa, Pak? Supaya Jawablah. Supaya bingung ya Pak, supaya bingung ya. supaya ia apa ini, Pak? Menjadi Jadi ya, apa? Menjadi apa? tulisannya itu Terus dong. supaya dia menjadi Menjadi? Tuhan. Lah iya, Benar. bener kan? Tapi Berarti pengertiannya itu gimana? menjadi Tuhan dalam hal itu adalah baik orang-orang yang hidup ataupun mati, Iya, Tuhan yang memilikinya seperti itu. iya, saya paham. Berarti Yesus itu, gini loh Pak, dengerin ya. Konteks pembicaraan saya, ya kan? Yesus itu, tadi kan saya tanya, Yesus itu jadi Tuhan sejak kapan? Sejak lahir atau bagaimana? Oh iya, sejak lahir dia udah jadi Tuhan. Betul, di Lukas 2 ayat 11. Kembali ke Lukas 2 ayat 11 itu, Pak. Iya, berarti, nah Hari berarti ini telah salah. lahir bagimu. Ayat ini salah berarti. Ya. Coret ya, Pak ya. Ayat itu Bisa- berbeda bisa dibuang konteks, ya. Pak. Konteksnya Coret apa ya. ini, Pak? Karena Konteksnya apa? Karena Rasul Paulus berbicara tentang penebusan itu, Pak. Pak, mohon izin ya, mohon izin Pak. Udah, diem, Pak. Pak, udah ada, mohon izin. Gini Pak. Saya tuh belum pernah Pak menemukan satu mahasiswa saya yang saya ajari begini tuh belok kanan, belok kiri, belum pernah Pak. Belum pernah Pak. Ini namanya logical fallacy Pak. Bapak tahu ya? Ini namanya logical fallacy. Kecacatan dalam sebuah logika ya ini. Padahal ini gampang ini Pak. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh, berarti gimana cara dia menjadi Tuhan? Kristus harus mati dan hidup kembali. Clear. Selesai.